Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara seminar online Gelem Maca Menyapa episode 5. Teman-teman semuanya, Bapak Guru, Ibu Guru hebat yang hadir hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber Bapak Krisna Aji Wibowo dari Sleman ya. Mungkin nanti moderator kita Bu Nur Aini akan menjelaskan profil dari Pak Krisna Jiwibowo yang akan membawakan materi membuat komik ya. Nanti komiknya akan dibuat dalam aplikasi, mungkin nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Krisna. Baik, sebagai host, saya akan menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada Ibu Nur sebagai moderator. Silakan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Gelmacam Menyapa episode 5. Kepada Pak telah memfasilitasi webinar ini. Terima kasih kepada Narsum yang keren, Bapak Krisna Aji Wibowo yang telah berkenan meluangkan waktu jauh-jauh datang dari Sleman ketemu di virtual ya Pak, dan terima kasih atas ilmunya yang nanti akan diberikan kepada kami. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu hebat yang telah berkenan bergabung. Sebelum perkenalkan kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilangan. Bapak dan Ibu guru hebat, di pagi ini kami tim Gelmaca ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Sebentar kami lihat dulu. Alhamdulillah sudah 21 orang, 22 yang sudah bergabung dengan kami. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf barangkali kami tidak dapat menyampaikan satu. Kami berharap semoga kegiatan ini menjadi ajang untuk kita untuk silaturahmi dan meningkatkan kepercayaan kita. Mohon izin perkenalan dulu ya Bapak Ibu, barangkali ada yang belum. Ya, nama saya Nur Aini dari SMP Negeri 6. Untuk kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu untuk sama-sama belajar. Ya, mungkin antara 1 sampai 2 jam ke depan. Insya Allah kita akan belajar membuat komik yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran dan bisa jadi juga untuk bahan penelitian kita. Namun alangkah baiknya sebelum webinar kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kesempatan ini Bapak Ibu sekali lagi agenda kegiatannya adalah pemanfaatan HP untuk membuat komik. Allah akan ada 2 aplikasi yang akan digunakan, yang satu adalah Kominfo dan satunya si Droid atau apa itu ya, lebih jelasnya Pak Aji yang akan menyampaikan. Nah, sebagai pembuka tadi sudah disampaikan sambutan dari host ya, dari Pak Aji, dan nanti akan dilanjutkan dengan materi tanya maksud saya adalah materi nanti disampaikan oleh Pak Krisna, dan kemudian nanti ada tanya jawab. Pada saat tanya jawab Bapak Ibu bisa langsung menanyakan pertanyaannya dalam chat atau juga barangkali klik tombol right hand-nya. Bapak Ibu, nanti untuk penguatan kegiatan ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk praktek kemudian mengirimkan hasil produk komiknya ke kami. Nah, insya Allah akan ada 10 orang yang beruntung. 10 orang pertama yang beruntung yang akan mendapatkan giveaway dari kami berupa pulsa. Belum seberapa, barangkali pulsa yang akan kami bagikan insya Allah sekitar 25.000 kalau tidak salah. Jadi insya Allah akan disampaikan lewat chat lagi. Nah, Bapak Ibu, sementara ini kita masih belajar di rumah.
tapi kan insya Allah pada kesempatan yang akan datang ketika nanti memang sudah diperkenankan oleh pemerintah untuk kembali ke sekolah, kan kita akan melakukan interaksi belajar mengajar di sekolah. Pada saat mengajar tentu saja kita akan membutuhkan media. Yang saya rasakan kadangkala ketika saya akan menyampaikan satu materi, saya kebingungan karena tidak dapat menemukan contoh dialog atau media yang cocok untuk kebutuhan materi saya. Nah, kemudian juga kadang-kadang juga, misalnya saya kebetulan ngajar bahasa Inggris, mau menilai siswa untuk keterampilan berbicara, kadang-kadang kan praktek lagi, pokoknya begitu-begitu saja. Nah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji nanti bisa menjawab kegundahan saya maupun kegundahan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkenalkan saya untuk memperkenalkan saya untuk memperkenalkan narsum kita, yaitu Bapak Krisna Aji dari Sleman, Jawa. Saya bacakan profil dari narsum kita. Nama lengkap Bapak Krisna Aji Wibowo, tempat tanggal lahir Magelang tanggal 25 September 1978, agama Islam, kemudian pengalaman beliau adalah sebagai pembina pendamping Jambore Nasional, kemudian pelatih cabang PMI Kota Magelang, pelatih PMR Madya SMP Negeri 2 Magelang, pelatih PMR Madya SMP Negeri 8 Magelang, pelatih PMR Wira SMKM 3 Magelang, dan TOP Community Based Disaster Preparedness PMI Jawa Tengah. Pendidikan beliau SD ditempuhnya di SD Keramat 6 Magelang. Kemudian beliau melanjutkan studinya di SMP Negeri 3 Magelang. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Magelang. IKIP PGRI Semarang FKIP D2 pada tahun 2008 dan terakhir S1-nya ditempuh di Universitas Terbuka. Ya? Enggak. Gimana Pak? Oh iya, mohon maaf barangkali itu Pak. Untuk kontaknya, beliau bisa dikontak di nomor telepon 0822 429 07317. PowerPoint dan animasi. Hobi beliau adalah menyanyi, baca, dan mendesain. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, saya perlihatkan lagi juga hasil seperti ini yang akan nanti kita buat ya. Lucu banget kan, kalau buat saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama ya, punya ketertarikan yang sama dengan kami semua dan kita semua insya Allah akan mempraktekannya. Baik, demikian perkenalan tentang narsum kita. Ya, mangga kami persilakan kepada Bapak Krisna untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Atas kesempatannya. Selamat pagi ya Bunda semua. Perkenalkan, saya Krisna Aji Wibowo. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pangsal Sleman. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk mengisi pertemuan kali ini. Luar biasa, sungguh saya sangat tersanjung. Dan untuk materi kali ini yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana kita sebagai
pendidik ini menggeser opini. Jadi misi utama saya adalah menggeser opini untuk pendidik itu untuk wali murid bahwa HP ini merusak. Yang ingin saya lakukan di sini yaitu bagaimana kita mengedukasi siswa-siswa kita, rekan-rekan pendidik kita dan wali murid, di mana gawai ini sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk mengajar atau membuat media-media pembelajaran, terutama saat kondisi pandemi seperti ini, dan sangat membantu. Mengapa saya memilih menggunakan HP? Karena yang pertama, HP saya lebih canggih daripada laptop saya. Laptop saya dulu ini masih sedangkan kemampuan untuk HP saya menggunakan dua HP. Yang pertama 11, yang kedua ini luar biasa, kemampuannya sangat tinggi, termasuk untuk membuat animasi. Nah, untuk referensi yang benar bahwa komik ini nantinya karakter yang nanti kita buat ini juga bisa digerakkan seperti yang Bunda silakan nanti subscribe dua link YouTube saya. Yang pertama rekomendasi yaitu buku catatan ibu, kolaborasi dari kita di Sleman dan satu mahasiswa di UGM. Kemudian satu channel saya pribadi yaitu Ejiku Education Studio. Ejiku bisa Ejiku misalnya seperti itu. Silakan nanti di subscribe. Di sana sudah ada tampilan yang kekinian. Jadi konten kami yaitu kekinian yaitu video virtual YouTuber. Nah, dari situ saya mulai tertarik bagaimana sih menggali. Alhamdulillah diawali dari komik. Yang pertama, baik Anda silakan disimak. Oke. Ya, yang disarankan adalah Bella de Kobe. Apa itu? Bella de Kobe adalah singkatan dari belajar asik dengan komik pembelajaran. Materi ini saya sampaikan di virtual community di VCT batch 6 yang pertama kali saya itu dengan belajar asik dengan komik pembelajaran dan saya bernama Yusuf ini yang menjadi SD Muhammad Nasa. Kemudian karena dia exciting sekali dengan ini, kita pertimbangkan Bella de Kobe ini belajar asik dengan komik pembelajaran. Baik. Jenis media komik ini ada yang tradisional dan ada yang modern. Untuk yang tradisional yang barulah yaitu digambar dengan manual. Sedangkan di modern ini yang barulah dapat memanfaatkan laptop atau HP. Untuk di HP
Yanda Bunda bisa memakai komika, comcat, kemudian line webcam, kemudian comic master, comic anime, kemudian comic creator, kemudian comic strip, dan lain-lain. Ini banyak sekali aplikasi yang Yanda Bunda. Tapi saya komika. Kenapa di sini di kondisi pandemi seperti ini saya yakin Yanda Bunda membutuhkan sesuatu yang cepat untuk membuat media pembelajaran. Komika ini sangat cepat karena tidak membutuhkan keahlian gambar bagi Yanda Bunda. Ini kan lama. Jadi kalau hanya dengan foto kita bikin komik, insya Allah Yanda Bunda akan mampu membuat sebuah komik yang keren dan karakter utamanya bisa diambil dari anak-anak saat sudah blended learning. Ketika sudah masuk besok kita nggak mengajar seperti manual lagi, tapi kita blended learning tatap muka dan IT. Yang kedua blended learning, ini insya Allah dilaksanakan ketika besok akan baru. Kemudian untuk aplikasi laptop ini ada add-in PowerPoint 2016. Nah, yang berbeda di sini tinggal nambah saja. Di sana tinggal ambil karakter yang Bunda bikin, kemudian tambah gambar. Kemudian yang profesional ini menggambar sendiri, yaitu Visual Studio, Magical Light, Studio, X dan Computer dan banyak sekali. Dan untuk saran saya yang sedikit teman murah, terutama saya ini, saya lebih suka pakai komika. Di laptop saya pakai add-in PowerPoint 2016. Jadi PowerPoint-nya 2016. Yang kita ini kami terima kasih. Siang cakap. Oke, lanjut. Nah, persiapannya Yanda Bunda. Yang perlu disiapkan Yanda Bunda dalam dokumen yaitu storyline, cerita. Agar lebih mudah dan cepat saat ini kita bisa pakai satu sederhana saja dengan berupa narasi. Kemudian tahap saja adalah storyboard. Kita membuat sketsa gambar. Ini nanti kalau yang Bunda bikin sketsa nanti bisa diaplikasikan di aplikasi Bunda ini yang kita praktekkan di kurang. Untuk sementara kita pakai ini saja, pembukaan dulu. Jadi persiapannya ya utama yaitu storyline, storyboard, kemudian bahan ini yang paling penting karena untuk pembuka yang sangat dibutuhkan ini bisa berupa video atau dari foto, dan video bisa kita ambil frame by frame, bisa klik seperti itu. Oke, next. Oke, untuk persiapan. Storyline merupakan alur cerita berupa tulisan yang mendeskripsikan cerita teknik pembelajaran tahap demi tahap. Jadi frame by frame, bingkai ke bingkai. Bahan yang disiapkan dari Bunda seperti yang saya sebutkan tadi yaitu foto dan video. Kemudian
dapat dibuat sendiri dengan image editing atau gambar. Untuk image editing yang benar bisa download nanti tambahan nanti pakai pixel. Ini mirip sekali dengan Photoshop kalau di laptop. Baik, next. Nah, di sini adalah storyline. Jadi di sini ada halaman, kemudian di bingkai yang ada halaman itu, kemudian karakternya siapa, teks yang muncul seperti apa, kemudian bahan. Nanti di sini foto, video mungkin di sini. Yang pertama misalnya halaman 1, cuma kita menggunakan satu bingkai. Karakternya misalnya Aruni, Aurat, dan judul. Kemudian Aruni mengatakan apa di sini ditulis. Kemudian Aurat ucapan nanti kita. Nah, next adalah bahan. Bahannya seperti ini ada di halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi kalau saya bikin tugas di WA, saya 3 halaman tulis saja, saya sudah cukup. Di sini ada judul, kemudian di sini konten-kontennya, bacaan sisanya, kemudian di sini tugas-tugas yang kita berikan. Mengantisipasi apa kadang-kadang anak kita sering kangen. Tapi sering yang paling miris itu kalau anak-anak nggak kangen sama bapak ibu gurunya, kangen sama sekolahnya enggak kangen, kangennya sama teman-temannya aja, sama teman-temannya aja. Nah, next jadinya seperti ini ya. Nah, jadi judul di sini, kemudian di sini ada halaman pertama, kedua, ketiga, 1, 2, 3, 4, 5 halaman dari foto yang ada. Nah, bagaimana kita nanti membuat seperti ini? Ini cukup dengan aplikasi ya, sangat sederhana dan luar biasa. Hasilnya melek. Ya. Baik, aplikasi ya, kita menggunakan Komika. Ya. Komika ini dapat bentuk di playstyle, contoh gambarnya warna kuning dan di Komika ini kita ada lembar kerja. Jadi kalau di PowerPoint ini ada sheet, ada namanya kalau di slide ya. Kalau di Excel kita ada sheet, kalau di Word kita ada page. Nah, di sini kita juga akan membuat page karena ada halaman. Yang kedua adalah frame itu adalah bingkai. Jadi kita bingkainya nanti sudah disediakan di aplikasi, yang Anda tinggal sentuh dan input, kemudian ubah mode. Ini adalah tampilan pertama Komika di sini. Jadi yang pertama ada galeri. Ini adalah membuka satu frame dari galeri yang ada di ponsel. Kemudian kamera, nanti kita bisa langsung ambil objek atau karakternya langsung di kamera. Jadi ini yang dihasilkan adalah satu halaman top. Jadi tidak ada 3 tirai. Dengan satu halaman itu satu gambar.
Nah, kemudian yang menarik di sini mengerti ini akan buka banyak frame karakternya ada kotak-kotaknya dia. Dan Excel kalau kita bisa di bawah ini, kalau ini adalah berbayar, kalau bayar nanti kita bisa menambah semua apa ya mode website bisa komik. Nah di mode berbayar ini tidak jauh beda. Saya sudah coba yang berbayar ternyata ya mending gratis kecewa saya untuk berbayar ternyata bisa mendapatkan itu yang gratis. Baik, next. Next yang kedua, ya, kita berjalan lagi di galeri dan kamera. Ini akan menghasilkan sebuah gambar seperti ini. Ketika kita ambil sebuah gambar di galeri, dari galeri kita ambil maka hanya ambil sebuah. Kita pelajari detailnya atau interface-nya atau tampilan. Yang pertama adalah mode. Di sini ada komik, ada kartun, komik, flow, style, lucid. Geserkan lagi nanti masih ada beberapa yang lain. Tinggal diinginkan. Kemudian setelah itu misalnya setelah mode kemudian di sini setting ini nanti untuk mengatur kalau sudah kemudian nanti kita klik channel di sini. Oke, ini adalah modenya. Untuk pilihan mode pilih sesuai dengan selera yang berbeda. Diusahakan dalam satu komik atau satu penugasan ini yang berbeda menggunakan satu tema yang sama. Mungkin kalau judul itu bisa berwarna. Kalau anak-anak biasanya bikin kalau berwarna mahal, makanya biasanya anak-anak kita apa yang hitam putih kita bisa. Kemudian ada flow seperti hasilnya, style itu seperti stempel, kemudian lucid itu seperti teknik melukis basah, cat basah, wet painting, kemudian marker ini cuma kita ambil garis utamanya saja, dan pop art ini seperti cocoknya gambarnya ini untuk grafiti. Kemudian blend ini hampir sama, jadi mirip tiga poin ini mirip sesuai dengan selera tadi. Kemudian simulator ini dihampir. Jadi ini yang mudah ini dua sesuai dengan seleranya seperti apa. Kalau komik semua, kalau kartun semua. Nah di sini kita selanjutnya adalah setting. Di setting di sini ada benda di sini. Ini ada bisa digeserkan nanti ke kanan kiri. Kemudian di sini ada lampu sisi garis, pencerahan, kontras dan warna. Silakan disetting sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sudah, klik di sini sini oke.
Next, ketika gambar sudah jadi, yang kita butuhkan yaitu adalah dialog text atau text speech. Text speech. Di sini Anda tinggal pilih bentuk dan tambahkan teks sesuai dengan storyboard ya, storyline kan storyboard yang telah dibuat. Di sini langsung coret-coret, kemudian di sini teks, di sini nanti pilih lagi sesuai dengan yang ketiga. Sudah input harus dipilih, nanti akan disuruh mengetik yang next mengetik tulisannya seperti apa, ketik saja, kemudian di apply dan save. Nah, di sini speed. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah touch unit. Yang bagian atas ini adalah memotong image yang kita buat. Fotonya terlalu besar, kita fokuskan ke sebelah mana. Ini bisa di sini. Kemudian tinggal rasionya dulu di bawah. Satu persatu itu square tetap atau persegi. Jadi bentuk persegi aja ada, perbandingannya 1:2, 1:3 itu di bawah sini. Ya, tinggal dipilih di sini. Ya, small image agar sesuai dengan atau dengan ilustrasi yang ada di dalam. Nah, sudah tekan apply dan save. Nah, yang menarik di sini adalah ini kadang-kadang kita harus mencari efek-efek PNG di internet. Tapi dengan ini dengan komika ini sungguh menarik karena di sini sudah ada sebetulnya. Ini tinggal pakai saja. Sama caranya. Kemudian di sini ada tampilan berwarna dan hitam putih. Nah, di sini kamera yang benar, misalnya kita cekrek objeknya, cekrek setelah menggambar, kemudian lakukan langkah-langkah seperti langkah-langkah buat galeri. Itu di mode, kemudian di settingnya. Mudah, nama saya pun bisa lebih. Nah, ini adalah yang ketiga, yang paling bawah tadi adalah multi. Di sini multi yang Bunda akan menghasilkan beberapa frame dalam satu halaman. Ya, tinggal yang Bunda pilih saja, tinggal gambar, 4, 3, pilih saja di sini. Jadi memang template-nya baru seperti ini, insya Allah cukup. Kemudian bisa kita import dari mana? Ini bisa dari PDF. Kalau kita punya foto-foto yang kita simpan dari PDF bisa kita baca. Jadi ingin menghasilkan beberapa bingkai dalam satu halaman, kemudian dapat mengambil dari image atau PDF yang tersimpan di tulisan. Ini adalah akhir, sebelum bagian akhir itu adalah pilih frame. Jadi di sini ya Bunda tinggal sentuh saja, kemudian setelah disentuh input image atau lewat memori yang Bunda, silakan nanti tinggal di modifikasi sendiri.
model apa, kemudian satunya, bagaimana, ini sangat mudah dimengerti. Kalau saya menjelaskan mungkin panjang, tapi ketika nanti ya teman praktek pasti cepat. Saya rasa bisa. Dan hasilnya misalnya ini dengan sampel, nah hasilnya tambah teks dan stiker. Jadi sebelum dia pindah pindah ke frame selanjutnya, dia pindah harus komplit. Jadi satunya, kemudian edit modulnya, pilih modulnya, kemudian pilih tambah teksnya, bisa dua teks, kalau sudah baru isi. Jadi terisi satu, kemudian simpan lagi yang kedua. Ini pun nanti ya udah boleh menentukan gambar 1, gambar 2, 3, 4, 5, atau mungkin urutannya bisa 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan selera gambar 2. Tapi enaknya kamu seperti ini. Ya, setelah ini jadi, jangan lupa bagaimana cara menyimpan. Nah, ketika menyimpan, seperti ini unduh. Di ekstrak yang lebih maka otomatis hasilnya yang benda sudah simpan di HP. Tapi ingat ya benda, ketika mulai membuka aplikasi, ada perintah izinkan, ada permohonan izinkan itu diizinkan. Karena kendalanya ketika user atau pemakai tidak mengizinkan, maka nanti kita menyimpan pun tidak bisa. Kemarin ada yang pusing di sekolah, apa nggak bisa nyimpan, terus gimana? Coba di install lagi. Saya install, oh iya. Jika nanti sudah bisa Bu, sebenarnya. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini adalah buku catatan Bu. Belajar seru, banyak ilmu, silakan nanti di subscribe atau di like ya, yang untuk subscribe ya biar channel ini bermanfaat. Nah di sana materi pelajaran kontennya baru saya bangun, tapi bukan gurunya yang tampil. Kalau seperti gurunya yang tampil mungkin kalau saya yang tampil itu menarik untuk orang lain. Tapi kalau dalam seperti ini, yang virtual cek ini bisa bergerak, bisa berbicara. Silakan coba ya Bunda tengok nih di buku catatan atau edit instrumen. Jadi silakan ya Bunda buku catatan nanti ditengok. Ini sangat menarik sekali kalau kita buat media pembelajaran di sini. Nah, ini channel kolaborasi saya yang dibuat bersama-sama dan
saya sebagai tim animasinya di channel ini. Kemudian untuk animasi kedua di Ejiku Education Studio, nanti bisa saya cari di situ. Kontennya baru virtual YouTuber. Nah, di sini saya mengubahnya kontennya jadi virtual chat. Jadi virtual. Karakter kita gantikan dengan karakter virtual yang mungkin lebih menarik. Nanti bisa dipelajari untuk next materi. Kalau ditanya bergerak di bagaimana bisa bergerak mulutnya, ini butuh waktu yang cukup lumayan. Nah, itu untuk materi sesuatu yang tergambar kemudian dibuat menjadi kita foto kemudian menjadi sebuah gambar komik. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Siapa tadi? Pak Andi? Pak Nova, Pak. Oke. Pak Nova, oke. Pertanyaan. Untuk kita beli sebuah buku atau kelas 4 saya masih kualitasnya 5/4 gitu. Kalau
banner yang besar saya rasa mungkin bisa, tapi untuk sebuah sebuah komik itu saya rasa sudah sangat memuaskan dan sangat jelas sekali. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua bisa saja yang dibuat kalau dari sebuah gambar yang kita buat, kemudian kita potret, kemudian kita atur modelnya bisa. Tapi kalau saya saran untuk Anda kalau dari sebuah gambar, saya rasa bisa pakai tulisan dalam bentuk atau di sini juga bisa sebenarnya. Tapi kalau yang penting gambarnya berwarna, hasilnya difoto, kemudian dipilih modenya seperti langkah-langkahnya Pak Musa. Saya rasa bisa sekali dan itu luar biasa. Aplikasi ini simpel tapi buat kita tidak pusing dan pasti. Ini Bu Sofi mau bertanya barangkali, silakan Bu Sofi yang sudah mau angkat tangan. Ya, silakan Bu Sofi. Agak dideketin mic-nya Bu. Halo, ya silakan. Tadi saya sudah coba sambil mendengarkan tuh nyoba gitu kan. Tapi memang belum karena belum persiapan jadi nyoba aja sama klik gambar gitu kan. Cuma tadi pas mau diklik kayaknya bisa satu gambar ya, kayak bisa langsung beberapa gambar gitu. Saya sudah nyoba, teksnya juga sudah. Dia yang kok ngekliknya cuma bisa satu gambar. Mau nyoba beberapa gambar di galeri yang langkah apa ya dari Pak? Ya. Baik Bu Sofi, saya udah tangkap pertanyaannya. Bagaimana Pak Krisna? Sudah menangkap pertanyaan dari Bu Sofi? Halo? Coba Pak Andi, saya belum bisa menangkap, suaranya kecil sekali. Oh iya, jadi saya ulang ya. Tadi Bu Sofi udah sambil mendengarkan, itu Bu Sofi mencoba mengklik gambar di galeri, cuman yang keklik itu cuma satu gambar. Nah, untuk mengklik beragam gambar atau lebih dari satu gambar itu bagaimana Pak caranya, mungkin begitu kurang lebih. Oh, jadi tadi Bunda Sofi, ketika kita memilih sebuah frame atau mungkin Bunda memilih galeri, maka nanti hasilnya dalam galeri yang dihasilkan galeri ini adalah satu halaman penuh berisi satu gambar. Kemudian kalau Bunda ingin memasukkan beberapa gambar, tentunya dalam satu frame tentunya tidak bisa. Bunda minimal mempunyai kemampuan editing mengkompilasi beberapa gambar itu menjadi sebuah halaman. Tapi kalau Bunda bisa memasukkan beberapa gambar tersebut ini dalam bentuk multi. Jadi Bunda pilih multi, kemudian tekan next, sentuh satu bingkai dulu, kemudian masukkan gambar pertama, kemudian pilih validasi, next ditulis, diucapkan, kemudian di play dan set. Langkah menginput gambar selanjutnya yaitu menginput pada bingkai selanjutnya. Bingkai selanjutnya yang bawah atau yang
Kemudian sama makanya seperti itu. Jadi satu frame hanya bisa mengambil satu gambar jadi. Hanya yang disebut bahan itu adalah gambar atau image jadi yang siap. Sedangkan bagaimana membuat seperti yang Pak Krisna buat itu yang disampaikan Bu Sofi yang tadi disampaikan Bu Sofi di depan. Nah, itu saya menggabungkan juga menggunakan tiga aplikasi. Yang pertama yaitu saya menggunakan Android untuk membuat, kemudian saya gabungkan dengan background itu menggunakan Select ini aplikasi Android juga. Next, kemudian saya visualisasikan dalam bentuk komik. Jadi bahannya dulu, bahannya sudah siap, baru kita buat komik. Membuat bahannya sendiri itu cukup rumit kalau kita tidak menggunakan gambar kita sendiri, itu cukup rumit. Hanya yang untuk sasaran untuk Anda kita bisa tahap pertama kita belajar komika, kita cukup berlatih menggunakan image yang ada dulu. Jadi untuk ini yang bisa tadi setelah ini nanti tahap pertama yaitu membuat dulu dalam bentuk sederhana sebisanya menggunakan gambar yang ada di HP yang berbeda. Mungkin temanya Idul Fitri, kegiatan yang berbeda saat Idul Fitri mungkin sama bersilaturahmi dengan tetangga mungkin boleh bagaimana tanpa berjabatan dibuat yang berbeda. Ini yang jadi yang mudah terlebih dahulu. Jadi itu sudah dikuasai nanti kita akan gigi lagi. Kemudian di sini di chat ini Pak. Ini ada. Silakan. Kalau saya lanjut ya. Di chat ini ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau membuat bagian gambar memiliki proporsi berbeda, misalnya kepala diperbesar. Nah, nanti kita buat di Viroid nanti kita buat di Viroid. Ini nanti bisa sekali di Viroid karena gambar yang kita buat nanti ini adalah 3 dimensi. Kita geser ke kiri, geser ke kanan, posenya seperti apa kita bisa buat. Seperti itu ya dan Oke. Kemudian buat video tutorial Pak Kris sudah ada di channel saya. Channel saya Magiku Education Studio. Di sana di chat Magical Education Studio, di situ sudah ada tutorial flag animasi. Kemudian misalnya ya ada juga buat animasi yang bisa mengap di awal saya itu belajar itu menggunakan aplikasi Sarini. Caranya gimana? Silakan itu di channel tersebut ada. Kemudian next kita ada flat animation yang saya sampaikan di PCT. Biasanya di PCT itu flat animation itu menggunakan PowerPoint. Kemudian juga di copy juga itu saya menggunakan komika. Tutorialnya ada yang juga Viconnya juga ada. Next yang terakhir ini yang menggunakan Edit PowerPoint. Nanti saya membuat komik dengan PowerPoint yang dia juga saya rasa familiar menggunakan. Kemudian next dulu sebentar langsung apakah itu gambar yang tidak mudah digali.
Jadi dari Google Drive itu silakan di download di galeri dulu Bapak. Jadi dari uh, Ade Kurniawati, Bunda Ade Kurniawati. Jadi dari Google Drive ini download dulu di galeri. Jadi kalau online kan mahal dulu. Kenapa saya sarankan saya sarankan ini karena ini juga offline, jadi nggak perlu online bisa. Jadi kuota yang bunda juga lebih mirip menggunakan aplikasi. Oke. Kemudian aplikasi pendukung yang digunakan yaitu saya ketik di chat ya, Pixel Lab. Kemudian untuk membuat karakter ini adalah untuk editing gambar. Kemudian untuk karakter di Android itu ada untuk membuat karakter itu membuat Android Oke, next. Oke, galeri itu kosong, semuanya masuk ke Drive. Oke, diunduh gitu ya, diunduh. Komik kan nih, komik strip langsung cek gitu. Ya, bisa pakai komik strip. Nah, biasanya kita tersebut letaknya di situ. Makanya kalau menggunakan aplikasi komika ini nanti biar tidak muncul iklan-iklannya, nanti Anda bisa melakukan SIM-nya ketika proses editing. Jadi tidak tersebar iklannya. Itu trik-triknya ketika kita menggunakan aplikasi semi online. Ya, Bu Nur, udah bisa Bu masuk Bu Nur? Sepertinya ada kendala biasa di audionya Bu Nur itu. Baik, silakan. Ini ada lagi yang mau ditanyakan barangkali terkait dengan aplikasi Komika. Tadi di awal ada yang bertanya Pak tentang apa sih bedanya aplikasi di HP dan di laptop katanya, kalau Komika di laptop gitu. Dari Ibu Listi ya. Seperti yang saya pernah buka beberapa materi dari HP. Kenapa saya pilih? Karena aplikasi ini interface-nya atau fungsinya itu tidak seru ketika kita menggunakan. Jadi untuk anak-anak di sekolah juga saya menggunakan HP. Kenapa? Anak-anak tidak terlalu menggunakan, kita menjelaskan banyak teori pemahaman. Caranya gini, ini. Nah, copy paste seperti ini kan ribet kalau menggunakan laptop, walaupun mungkin hasilnya lebih bagus. Tapi dengan aplikasi sebenarnya dengan HP, tujuan kita adalah mengedukasi anak-anak atau melukis opini rusak. Makanya kita giring anak-anak kita. Nah, dari kita ini Bapak Ibu dari sekolah semua kita giring sebuah opini yang ternyata bisa membaik lebih. Ternyata tidak. Kenapa? Ternyata bisa kita tetapi dari skill animasi hanya apa aja kita edit aja kurangi jadi sudah selesai. Maka kita pusing. Kok bisa jangan sekarang itu. Sedangkan kalau web ketika kita menggunakan Visual Studio itu nanti
di laptop itu sudah setuju kalau untuk di HP nanti Android mobile. Untuk menggunakan Android mobile yang Bunda harus membuat akun dulu untuk situ. Saya rasa untuk biar Bunda bisa lakukan untuk membuat akun. Jadi nanti saya akan langsung pakai bagaimana editing. Jadi untuk login ke online, jadi di HP, ketika di laptop kita menggunakan masih kita belajar 3 dimensi. Pertama kali saya menggunakan Blender 7.4 ya versi 7.4. Itu luar biasa rumit sekali karena pengulangannya itu bagaimana agar tumbuh ini karakter ini sama tulangnya nyangkut itu sangat bikin stres gitu. Tapi setelah menggunakan HP ketemu dengan aplikasi yang namanya ini, saya sudah tujuh. Ya, kenapa ya saya perlu belajar rekod? Tapi yang penting kita tahu dasarnya dulu. Kita ini bisa bikin karakter sendiri dengan ciri khas sendiri. Saya sudah membuat seperti yang saya buat, yang pertama adalah retro karena saya penggemar wayang yang kulit. Saya sangat suka dengan bangunan Prabu ini saya sangat dan sekali. Jadi perbedaannya signifikan, yaitu lebih sederhana. Betul Pak? Ya, betul. Setuju Pak. Baik, jadi begitu teman-teman, kenapa kita kali ini fokus ke HP, karena tadi saya ulangi ya, karena lebih sederhana, lebih gampang juga untuk mempelajarinya dibanding kalau di laptop. Memang betul, kalau aplikasi-aplikasi yang di laptop atau di PC itu memang banyak hal yang rumit gitu dan membutuhkan skill yang cukup tinggi juga gitu, kesulitan yang cukup tinggi juga gitu. Seperti halnya ngedit video ya Pak Krisna ya. Seperti halnya ngedit video juga, kalau di HP itu ada beberapa aplikasi kayak KineMaster dan lain-lain ya, kayak Filmorago gitu. Itu kan lebih simple, lebih sederhana, tapi memang nggak butuh yang rumit. Untuk media pembelajaran itu nggak butuh yang rumit. Tetapi cukup pesannya sampai, sederhana, pesannya sampai, apa yang ingin kita sampaikan ke anak juga nggak serumit yang ditangkap anak gitu. Pun ini juga tadi saya tangkap Pak Krisna juga ini juga nanti dipakai juga, anak juga bisa bikin komiknya gitu kan ya Pak. Sehingga kalau menggunakan HP ini, anak kita kasih tugas juga anak udah bisa membuat itu. Itu ya Pak ya. Ya. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan barangkali untuk, pokoknya ini kesempatan ini sepuas-puasnya nih untuk Pak Krisna yang sudah pengalaman banget bikin komik lewat aplikasi Komikai. Ya. Sepertinya cukup pertanyaannya. Sepertinya cukup kayaknya. Next event, next sesi kita mungkin nanti bahas Viroid mungkin ya Pak ya? Ya bisa sekalian kenalkan aja, gak apa-apa. Tadi kalau bener Pak mau bikin yang karakter kayak gini, oke saya kenalkan baik. Nanti ceritanya kita pelajari ke depan, cuma ini perkenalan saja enggak? Iya. Membuat gambar Pak lebih besar Pak. Wah ini kayaknya YouTube Bapak sekarang banyak subscriber nih dari peserta. Terima kasih. Ya, jadi memang saya baru belajar jadi YouTuber juga, tapi malah ternyata ketemu Pak Andi yang namanya VTuber dan gila-gilaan di Jepang itu VTuber dalam 3 bulan atau bahkan dalam 6 bulan itu sudah 15.000 subscriber. Dan bener gila karena alat mereka canggih-canggih Pak. Nah, ini karena bagaimana? Karena kita sebagai guru juga terbatas kan, gitu. Jadi VTuber ini yang sebenarnya dulu super bisa dimonetisasi, saya bisa menggunakan aplikasi yang paling keren, yaitu kalau Biara Bunda sudah punya namanya VR ya, VR headset itu yang VR box Pak.
Itu pakai yang itu PC Bang Andi itu Oculus yang Rift itu harganya sekitar Iya 14 ya. juta sekian. Iya iya Gila, iya. aduh kemarin kaget waktu lihat naik. Gitu. Mau kapan aku bisa bikin video kayak gini? Ternyata ganti hanting itu dapat dan luar biasa. Pertama aja dengan Freddy, yang kedua bisa menggunakan custom text. Saya lebih senang menggunakan Android karena lebih gampang sih. Iya. Bagaimana kalau nanti kita coba biar ini apa motivasi yang dari semua Iya. ya gitu. Kalau kita coba nanti buka sisi untuk Viroid, Pak. Ini ada yang bertanya hasil. Oh ya, udah dijawab sama Bu Nur ternyata. Ini pertanyaannya, hasil komiknya bisa dicetak nggak, Pak? Katanya gitu. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bisa diekspor ke online itu Pak Andi, semua PDF itu bisa menggabungkan beberapa halaman yang kita buat. Di komik kita buat 5 halaman. Kita bikin satu PDF. Misalnya siapa tahu itu kita bisa gunakan untuk PK atau apa gitu. Itu untuk PAK misalnya. Itu kan bisa kita dalam bentuk PDF itu. Kita kebetulan ada kita luar biasa karena saya yakin di dinas beberapa dinas mana banyak ini komik itu jarang menjadi karya besar dulu gitu. Luar biasa dan ini menjadi suatu poin-poin besar untuk yang dilakukan. Komik gitu. Terus nggak komik luar biasa kan? Ini di Cirebon dulunya kita bikin komik ya, komik keren. Iya Pak Andri. Iya, siap. Iya, karena kita memang kemarin diperkenalkan juga sama Bu Nur untuk itu tentang komik. Saya juga kemarin juga nyoba dikit-dikit untuk bikin komik. Saya share juga ke anak-anak dan anak-anak juga bisa ternyata bikin komik pakai aplikasi yang sama. Emang karena mungkin simple ya, jadi anak-anak juga membuat ini jadi nggak terlalu kesulitan barangkali seperti itu. Baik, ini memang ini ada yang tanya, tenang aja nggak muncul, memang tidak muncul Bapak dan Ibu. Kebetulan memang tadi kita udah nggak sesi tanya jawab ini kita udah nggak menunjukkan lagi tayangan sekait dengan materi Pak Krisna ya. Mungkin nanti Pak Krisna bisa ini juga ya. Share ini juga kan di YouTube-nya Pak Krisna nanti juga sudah tersedia tutorial apa namanya ininya ya. Ya, oke. Baik.